Baiknya kita fattening atau breeding ya ketika beternak, atau kita harus kedua-duanya? Berikut penjelasannya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, channelnya Sarjana Ngarip. Konten edukasi, motivasi, dan berbagi pemirsa. Menyambung pembahasan yang kemarin kita upload pemirsa. Yang belum nonton silahkan tonton di konten sebelumnya nih. Kemarin kita bahas persiapan apa saja yang harus ada sebelum kita beternak. Nah, dari kelanjutan konten tersebut, maka hari ini kontennya kita beri judul breeding atau fattening. Itu pemirsa judulnya. Nah, kalau kita sudah siap beternak, kita mesti menentukan apakah kita mau breeding atau kita mau fattening, pemirsa. Sebelum jauh kita bahas, ada kala baiknya kita harus tahu dulu apa itu breeding, apa itu fattening, pemirsa. Ya, pemirsa, yang namanya breeding itu artinya itu pengembangbiakan, dan fattening itu artinya penggemukan, pemirsa. Nah, kalau kita sudah tahu apa itu breeding, apa itu fattening, maka kita harus bisa memilih dan kita harus bisa menentukan mau kemana arah kita beternak. Apakah hanya cukup untuk penggemukan saja, atau hanya cukup dengan pengembangbiakan saja, atau perlu kedua-duanya. Nah, jadi saran dari saya sesuai dengan pengalaman begini pemirsa. Yang namanya breeding itu dan fattening itu tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya itu berkaitan pemirsa. Jadi kalau kita hanya fattening saja, kemungkinan besar keuntungan yang akan kita dapat itu tidak akan maksimal pemirsa. Karena kalau kita hanya mengandalkan fattening saja, ya dari tahun ke tahunnya, dari waktu periode pergantian periode itu, setiap pembelian calon fattening itu pasti ada kenaikan harga. Dan yang kedua, kalau kita hanya fattening saja pemirsa, itu sulit kalau misalnya ada kematian. Sulit untuk mengganti satu ekor yang mati saja, sangat sulit pemirsa untuk nutup modalnya. Nah, maka dari itu fattening dan breeding itu tidak boleh dipisahkan. Kedua-duanya harus jalan pemirsa. Karena kalau kita fattening dibarengin dengan breeding, kita tidak akan terus-menerus belanja untuk bahan fatteningnya pemirsa. Ketika kita fattening, penggemukan, saat domba bahanan yang sudah besar, sudah waktunya dikeluarkan, kemudian domba bibitan yang breeding itu sudah produksi, nah nanti yang kita jual itu sudah ada penggantinya lagi. Jadi kita hanya ngemodal sekali pemirsa. Begitu kalau kedua-duanya dijalankan. Dan menurut saya, sesuai dengan pengalaman pemirsa, ya breeding dan fattening itu harus berjalan bersamaan pemirsa, tidak boleh dipisahkan untuk menutupi kerugian yang sangat besar pemirsa.
Jadi kuncinya pemirsa, yang namanya breeding itu ya cuma satu kali nggak modal pemirsa. Kesananya ya untung, untung dan untung pemirsa. Cuman ya memang tetap dalam breeding itu perlu sekali yang namanya kesabaran pemirsa. Karena dalam periode 5 bulan itu yaitu masa produksi pemirsa. Kehamilan domba itu ya 5 bulan. Jadi harus sabar menunggunya. Terus bagaimana kalau misalnya hanya breeding saja? Kalau hanya breeding saja, kalau modalnya kecil pemirsa, nanti perputarannya lambat. Tidak cukup waktu 1 tahun. Paling telat itu ya kita memakan waktu 2 tahun pemirsa. Itu pun kalau mulus semua, itu pun kalau tidak ada resiko kematian. Balik lagi pemirsa, kata saya juga yang namanya beternak itu ya hewan, yang namanya domba itu ya makhluk hidup pemirsa, ada resiko kematian. Jadi tidak bisa lah, menurut saya tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa hanya fattening saja, tidak bisa hanya breeding saja. Kedua-duanya harus jalan, kuncinya itu pemirsa. Kesimpulannya, kalau sudah siap beternak, harus siap rugi pemirsa. Dan kalau sudah siap rugi, kita harus bisa menentukan mau dibawa kemana arah peternakan kita. Cuman saya sarankan yaitu harus 2 arah, harus ada breeding dan harus ada fattening. Begitu pemirsa kesimpulannya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Salam ngarit, salam peternak, bangga jadi peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.